Halo, selamat pagi. Nama saya Herli Tiolena Lumbantobi dengan jurusan Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa PPG 2011-017. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat kan? Sehat, Bu. Iya, harus tetap semangat ya. Jadi meskipun kita masih belajarnya dari rumah dengan kondisi pandemi saat ini, tapi tetap Ibu harapkan tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan ya. Jadi kita bisa belajar dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Edward pimpin dalam doa. Bu, mulai pelajaran mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Edward. Nah, seperti yang Ibu sampaikan kemarin, hari ini kita belajarnya tentang lembaga ekonomi. Kan udah Ibu bagikan di GCA, dan Ibu mengingatkan kembali absensinya. Sudah diisi belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, mantap. Jadi ketika Ibu sudah langsung bagikan absensinya, langsung diisi nih, gitu ya. Pokoknya udah aman semua absensinya kan? Udah. Oke. Diskusi kelompoknya juga. Kelompoknya sudah dibagikan, sudah Ibu bagikan, jadi nanti kita tinggal diskusi. Jadi nanti diskusinya udah aman. Nah, sekarang siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ayo, yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Siapa? Herli, Bu. Oh, Shirley. Oke, Shirley, silahkan. Lembaga keluarga. Iya, tentang lembaga keluarga. Nah, berarti si Shirley masih belajar. Jadi ketika kita belajar yang baru juga, pelajaran yang sebelumnya jangan dilupakan gitu ya. Ya tetap diingat. Jadi pelajaran kita minggu lalu itu tentang lembaga keluarga. Siapa yang masih ingat apa pengertian lembaga keluarga? Apa yang dimaksud dengan lembaga keluarga? Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat. Iya, benar. Bagus sekali. Lembaga keluarga adalah unit terkecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Nah, kalau dikatakan sudah ada ayah, ibu, dan anak-anaknya, berarti itu menurut kalian bagaimana? Harus ada pernikahan ya? Iya, harus ada pernikahan yang sah. Baru ketika ada pernikahan yang sah, maka barulah ada yang disebut dengan keluarga. Sudah? Nah, salah satu dari fungsi lembaga keluarga itu ada yang berhubungan dengan pelajaran kita sekarang, yaitu fungsi ekonomi. Oke, siapa yang ingat? Apa fungsi ekonomi lembaga keluarga? Saya, Bu, Oke, Raka silahkan. memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, Bu. Apa Raka? Jelas suaranya? Memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Iya, salah satu fungsi dari lembaga keluarga yaitu lembaga ekonomi, yaitu bagaimana keluarga itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Terutama ini ayah ya, ayah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari tentang lembaga ekonomi? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan interaksi sosial dalam lembaga ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penerapan social distancing pada lembaga ekonomi. Dan yang ketiga, hasil dari diskusinya nanti berupa laporan dari hasil analisis kalian dari materi kita.
Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi menjelaskan apa itu interaksi sosial dalam lembaga ekonomi. Yang kedua, mampu menganalisis penerapan di social distancing dalam lembaga ekonomi. Dan yang ketiga, kalian membuat laporan hasil diskusi. Dan penilaian kita hari ini ada 2 penilaian saat kalian melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti di grup masing-masing itu, Ibu mau lihat nanti keaktifan kelompok masing-masing. Ya, keaktifan kelompok masing-masing. Kemudian itu penilaian yang pertama, penilaian yang kedua hasil dari diskusi kalian. Oke, jadi ada 2 penilaian hari ini. Yang pertama, keaktifan kalian di dalam diskusi kelompok, dan yang kedua adalah laporan hasil diskusinya. Berharap paham di situ ya. Nah, sebelum kalian berdiskusi, apa itu tentang lembaga ekonomi, bagaimana penerapannya di saat pandemi saat ini. Nah, coba perhatikan dulu video yang Ibu berikan. Disimak ya, kemudian buat pertanyaan yang ditampilkan. Bisa?
dari video tadi, Ibu berharap nanti diskusinya lancar. Ya, nanti diskusinya lancar, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagikan kelompoknya dari WA Group. Ya, silakan diskusi di sana, cari informasinya dari mana, dari handout yang sudah Ibu bagikan di GC, kemudian dari buku paketnya, kemudian boleh cari dari internet. Pokoknya cari informasi sebanyak-banyaknya supaya hasil diskusinya nanti bagus. Bagus-bagus diperhatikan pertanyaan dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Paham? Paham, Bu. Oke. Oke, Ibu kasih waktunya 20 menit untuk berdiskusi kelompok, hanya 20 menit. Silakan berdiskusi kelompok hanya 20 menit. Ibu ingatkan, ketika kalian menulis materinya, ketika kalian berdiskusi, difotokan. Oke, Ken? Berhenti dulu, Ken. Ken, coba duduk yang bagus. Sudah? Fotokan saat kalian mengerjakan diskusi kelompoknya. Paham sampai situ? Paham, Bu. Bagaimana tadi hasil diskusi kelompoknya? Udah aman semua? Aman, Bu. Aman. Ada masalah ketika diskusi kelompok? Nggak ada, Bu. Bagus kan? Oke, mantap. Kita dengarkan hasil diskusi. Yang pertama, hasil diskusi dari kelompok sugesti. Siap sugesti? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke. Ini Ibu tampilkan hasil diskusi kelompok sugesti. Jadi yang lain perhatikan sambil mendengarkan yang dibacakan Erik ya. Bentar, Bu. Buka-buka bentar. Ya, cepat. Silakan disimak hasil dari diskusi kelompok sugesti. Silakan Erik bacakan. Bu, itu yang 12 kasus baru positif COVID-19 itu dibacakan juga, Bu? Enggak usah, hasil diskusinya aja. Oh, oke. Kami dari kelompok sugesti ingin mempresentasikan tentang lembaga ekonomi yang dikirim oleh Ibu Herli. Berdasarkan bacaan di atas, apa yang menyebabkan terjadinya penyebaran kasus baru COVID-19 di Bogor? Menanggapi lonjakan kasus COVID-19 tersebut, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugianto mengungkapkan, penularan di Kota Bogor banyak terjadi di dalam keluarga karena tidak waspada. Bima Arya meminta kepada warga yang akhir berkegiatan di luar rumah saat pulang langsung membersihkan diri. Bima mengatakan pemerintah Kota Bogor mencatat terdapat 24 keluarga yang menjadi sumber penularan kasus. Ada satu keluarga, bahkan anggota keluarga yang positif ada 22 orang. Keseluruhan kasus positif di keluarga ada 22 orang keseluruhan. Bagaimana COVID-19 bisa menular di pasar? Dengan melalui makanan. Perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kamu analisis dari gambar-gambar berikut ini? Gambar pertama, tempat duduk pastikan berjarak 1 meter. Gambar kedua, lift diberi jarak agar mengurangi virus COVID-19. Gambar ketiga, selalu memakai masker dan menjaga jarak sekalian membawa hand sanitizer. Gambar 4, selalu jaga jarak dan berhati-hati di pasar. Bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19 dalam lembaga ekonomi, pasar, mal, stasiun, bank, dan lain-lain? Jangan terlalu dekat dengan orang lain. Sekian hasil presentasi kelompok sugesti. Terima kasih.
Iya, bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok sugesti. Oke, terima kasih buat hasil kelompoknya. Untuk kelompok yang lain, ada yang mau tanyakan dari hasil kelompok sugesti? Aku Raka, Bu. Oh, Raka mau bertanya. Oke, silakan. Nomor 3, kan pertanyaannya apa kaitannya dengan yang pandemi baru? Itu nggak jawabnya, Bu. Oke, coba diulangi, Kak. Yang nomor 3, Bu, soalnya kaitannya. Itu nggak dijawab. Soal nomor 3 kaitannya, kalau nggak dijawab kelompok sugesti katanya. Iya, coba. Bagaimana kelompok sugesti? Kenapa, Bu? Yang ditanya Raka. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu analisis dari gambar-gambar berikut ini? Gambar pertama, tempat duduk pastikan berjarak 1 meter. Gambar kedua, lift diberi jarak agar mengurangi virus COVID-19. Gambar ketiga, selalu memakai jarak sekalian membawa hand sanitizer. 4, selalu jaga jarak dan berhati-hati di pasar. Ya, Bu. Bagaimana, Raka? Soal LK-nya nggak begitu. Soal LK-nya. Soal LK-nya. Apa yang kamu dapat analisis dari 4 gambar tersebut apabila dikaitkan dengan tatanan hidup baru di era pandemi? Itu cuma analisisnya tadi, Bu. Ya, Apa kaitannya? Tadi kan yang Eri jelaskan tadi, di pasar itu harus jaga jarak, di mall itu harus jaga jarak, di di bank juga harus jaga jarak. Nah, apa kaitan dari kondisi saat ini dengan seperti itu tadi, dengan yang dibacakan? Apa kaitannya? Kaitannya? Tahu aku, Bu. Dibantu temannya yang dari sugesti. Ayo yang sugesti. Nomor 3 yang ditanyakan, apa yang dapat kamu analisis dari keempat gambar apabila dikaitkan dengan tatanan hidup baru di era pandemi? Di sini judulnya tulisnya gambarnya tadi kan ada pemberian jarak, ya kan? Nah, kenapa pemberian jarak itu dilakukan dikaitkan dengan era pandemi ini gitu? Supaya apa itu dikasih jarak? Itu kira-kira? Ya, biar berjaraknya 1 meter gitu, Bu, menjaga jarak. Iya, maksudnya kenapa harus dikasih jarak 1 meter? Kenapa enggak seperti biasanya aja, ya udah duduknya berbaris? Kenapa ada tanda silang-silang itu dibuat? Karena COVID-19 bisa menular, Bu, kalau kita begitu. Iya, karena COVID-19 bisa menular. Itu jawaban dari kelompok sugesti. Kira-kira bagaimana, Raka? Ya udahlah, kok bisa lah. Apa yang udah labu? Oke, coba kasih pendapat kelompok yang lain. Karena ini kan berkaitan dengan masing-masing kan? Atau kita dengarkan dulu hasil kelompok yang lainnya, jadi nanti kita simpulkan. Kenapa yang nomor 3 itu apa kaitannya dengan gambar-gambar yang Ibu kirimkan. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita dengarkan hasil dari kelompok imitasi. Hasil kelompok imitasi siapa yang bacakan? Aku, Bu. Kelvin ya? Ya, Bu. Tunggu ya Kelvin. Ibu sharekan dulu ya. Ya, Bu. Nampak?
Nampak, Bu. Udah nampak? Nampak, Bu. Oke, silakan bacakan hasil kelompok imitasi. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dua belas kasus baru positif COVID-19 di Bogor tertular dari unsur pasar Bogor. 1. Berdasarkan bacaan di atas apa yang menyebabkan terjadinya penyebaran kasus baru COVID-19 di Bogor? Karena masyarakat tidak memenuhi protokol kesehatan sehingga terjadinya penyebaran kasus COVID-19 di Bogor. 2. Bagaimana COVID-19 bisa menular di pasar? Karena masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak menjaga jarak dengan orang lain, dan tidak memakai masker. 3. Apa yang dapat kamu analisis dari kelompok gambar tersebut apabila dikaitkan dengan tatanan hidup baru di era pandemi? Dari keempat gambar tersebut, semuanya menunjukkan tentang pentingnya menjaga jarak, terutama di tempat yang ramai. 4. Bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 dalam lembaga ekonomi, pasar, mal, stasiun, bank, dan lain-lain. Dengan cara menjaga jarak dengan orang lain, selalu memakai masker, mencuci tangan atau membawa hand sanitizer ke tempat umum. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok imitasi. Oke. Nah, dari hasil diskusinya, kira-kira semakin paham nggak? Bu, Atau ada yang mau disanggah? Yang mau ditanyakan? Ayo, Nggak ada, Bu. ada yang mau disanggah, mau dipertanyakan? Tidak ada? Berarti bagus untuk kelompok imitasi. Nah, yang terakhir, kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok. Oke, yang terakhir kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok identifikasi. Yes. Oke. Oke, siapa yang bacakan? Ayo, Ken, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. ya. Ayo, Ken, silakan baca hasil diskusinya. Baca Saya yang dari kelompok identifikasi akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan bacaan di atas, apa yang menyebabkan terjadinya penyebaran kasus baru COVID-19 di Bogor? Karena penjual atau pembelinya tidak mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak, dan ketika penjual sampai rumah pun tidak langsung mencuci tangan. 2. Bagaimana COVID-19 bisa menular di pasar? Baik penjual atau pembeli setelah membayar dan menerima uang, keduanya tidak mengikuti protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan. Apa yang dapat kamu analisis dari keempat gambar tersebut apabila dikaitkan dengan tatanan hidup baru di era pandemi? Kehidupan di era pandemi lebih banyak menjaga jarak agar tidak tertular dan menyebarkan virus. 4. Bagaimana cara mencegah penyebaran virus corona dalam lembaga ekonomi, pasar, mal, stasiun, bank, dan lain-lain? Mengikuti protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan dinding atau kaca pembatas interaksi, menyediakan atau mewajibkan pakai masker, membuat peraturan
Jaga jarak sejauh 1 meter. Menggunakan sarung tangan saat memeriksa kartu atau memegang benda yang kemungkinan menularkan virus. Menyemprot ruangan dengan pembersih setiap selesai beraktivitas. Sudah kan? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok identifikasi. Nah, itu hasil diskusi kelompok mereka. Nah, oke. Sampai di situ. Semakin jelaskah arahan dari hasil diskusi kita? Atau ada yang berbeda hasil diskusinya dengan temannya? Dengan kelompok lain? Ayo. Ada tanggapan dari hasil diskusinya? Ada yang berpertanyaan? Ayo. Oh, Edgar. Oke, silakan. Itu yang nomor 5, maksudnya benda yang memungkinkan menularkan virus. Benda apa, Bu, maksudnya? Oh, benda apa yang maksudnya itu bisa menularkan virus COVID-19 ini? Iya, Oke, Bu. dari kelompok sugesti, identifikasi, imitasi, silakan dijawab. Benda yang dipegang semua orang, contohnya uang. Iya, bisa ya? Jadi ketika misalkan ibu nih kena COVID, OTG, ya, ibu nggak tahu kalau ibu itu sedang sedang terkena virus COVID-19. Nah, ketika ibu belanja ke pasar, ketika ibu memberikan uang itu kepada penjual, maka otomatis penjualnya akan terkena virus itu. Jadi setiap benda yang ibu pegang, dipegang oleh orang lain lagi, maka akan kena. Itu dia maksudnya benda-benda. Jadi benda-benda itu bisa menularkan virus itu kepada orang lain. Gitu ya. Paham kira-kira? Paham, Bu. Bisa ya? Oke. Pertanyaan yang lain. Kelompok imitasi? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, yuk. Aku mau tanya. Nah, apa pertanyaannya? Ntar Bu, mana soalnya tadi? Udah soalnya. Ini kan untuk kelompok imitasi, Bu. Boleh, Bu? Boleh. Mau sama kelompok siapapun boleh. Silahkan buat pertanyaannya. Bagaimana asal mula virus corona ada di dunia? Bagaimana asal mula virus corona ada di dunia? Oh, berat ini pertanyaannya, Erik. Ya, Bu. Bagaimana bisa virus corona ada di dunia? Silakan dijawab. Bu, saya Edgar. Tunggu, Saya mau Edgar. menjawab. Tunggu. Oh, Edgar mau jawab. Oke, boleh, silakan. Edgar. Virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina. Sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang dulu tak dikenal. Bu, ini asal mulanya atau dari kayak Penyebab terjadinya. Oh, baru diketahui sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Coronavirus sebenarnya sudah ada sejak lama, namun virus tersebut biasa ditemukan pada hewan seperti kucing, anjing, babi, sapi, kalkun, ayam, tikus, kelinci, dan kelelawar. Gitu, Bu. Oke. Bisa kira-kira untuk kelompok sugesti atau ditambahkan kelompok imitasi?
Bagus, bagus jawabannya Edgar. Mantap. Banyak kali Bu, macam-macam hewannya banyak kali disebutkan Bu. Biar lebih jelas, Eri. Makanya dijelasin si Edgar semuanya. Mantap kan? Dari asal Oh. mulanya ya. Oke, Colin. Dari kelompok kalian apa jawabannya? Yang menyebabkan virus corona menyebar adalah banyak manusia berperilaku hidup bersih, tidak peduli dengan lingkungan dan membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Sehingga daya hidup lingkungan menghasilkan racun bagi manusia seperti bakteri dan virus. Oke, terima kasih Colin. Nah, seperti itu, Erik. Jadi, seperti yang disampaikan terkait pertanyaan Erik tadi ya, asal mula virus corona, dijelaskan oleh Edgar. Tadi pertama sekali virus ini diketahui di Cina. Nah, ternyata setelah diselidiki itu dari pasar tradisionalnya, karena pasar tradisionalnya itu sangat jorok. Nah, darah-darah bersebaran di sana dan nggak dicuci, seperti itu ya. Nah, itu juga yang dikaitkan oleh Colin. Nah, virus itu sampai menyebar ke seluruh dunia karena ya memang pengaruhnya karena manusia hidup jorok. Nah, hidup jorok sehingga pastinya bakteri dan virus itu cepat menyebar seperti itu. Ya, makanya seperti yang kalian diskusikan tadi, ya memang kita itu harus jaga kesehatan, hidup bersih, rajin cuci tangan, karena apa? Di tangan kita ini banyak ini virus. Setiap yang kita sentuh bisa aja menjadi kita terkena virus, terkontaminasi dengan virus, gitu ya. Maka rajinnya cuci tangan dan cuci tangannya usahakan pakai sabun, oke? Dan saat ini seperti yang kalian bahas tadi, jagalah. Kalau dulu kita itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu ya kan. Kalau sekarang enggak, bersatu kita runtuh. Nah, kita sekarang harus jaga jarak. Dan kalau interaksi sosial kita bahas tentang hubungan masyarakat, hubungan antara orang lain dengan orang lain untuk dipersatukan. Kalau saat ini jangan dulu ya, jaga jarak dengan orang lain. Paham? Oke, sampai di situ hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Terima kasih. Nah, apa kira-kira kesimpulan dari materi kita saat ini? Siapa yang buat kesimpulan? Saya Bu Lin. Oke, Colin. Ayo. Kesimpulannya adalah lembaga ini pada dasarnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhan masyarakat. Namun di masa sekarang, keadaan ekonomi sangat berubah. Bidang yang terkena imbas dari pandemi adalah bidang ekonomi. Si ekonomi yang sangat sulit, sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Secara otomatis, masyarakat akan memprioritaskan bahan terlebih dahulu daripada kebutuhan yang lainnya. Oke, tadi disimpulkan Colin. Dalam lembaga ekonomi, ketika kita memenuhi kebutuhan kita, saat ini jagalah jarak. Hati-hatilah. Gitu ya kan? Karena sekalipun kita membutuhkan barang dan jasa, sekalipun kita membutuhkan banyak hal, makanan, minuman, dan sebagainya untuk kehidupan kita sehari-hari, namun ketika kita ingin memenuhinya dalam kondisi pandemi saat ini, jagalah jarak dan hati-hatilah. Gitu ya, supaya kita jangan terjangkit dengan virus tadi. Karena kalau kita sudah terjangkit dengan virus itu, maka ya sudah tahu lah ya akibatnya. Yang saat ini bahkan sudah sangat banyak yang meninggal karena virus corona. Gitu ya, bukan hanya masyarakat awam, tapi juga kesehatan dan tidak mengenal siapa dia. Yang jelasnya ketika kita kena, udah harus langsung
ditangani dengan baik. Kalau tidak, udah selesai. Dan salah satu yang dikerjakan masyarakat atau pemerintah saat ini untuk mengurangi mengurangi korban, yaitu membuat jarak baik di pasar tradisional. Jadi kalau dulu kita lihat pasar tradisional itu sangat ramai, kita bebas kemana-mana, kalau saat ini dia diatur jaraknya. Dan diusahakan saat ini ketika kita ingin membeli sesuatu barang, diusahakan pakailah bantuan online. Baik itu Gojek, Grab, atau kita beli dari Facebook atau Instagram dan sebagainya. Jadi diusahakan jangan bersentuhan langsung dengan pembeli. Ya? Oke, sampai situ. Ada yang ingin diperjelas lagi? Enggak ada, Bu. Ya ada. Oke, menurut kalian bagaimana pembelajaran dengan diskusi? Ketika kita membahas suatu masalah, kemudian kalian mendiskusikannya, kira-kira bagaimana rasanya? Seru, Bu. Seru. Jadi lebih seru seperti ini dia pembelajarannya, atau Ibu yang menjelaskan semuanya? Seperti ini ya. Seperti ini kan? Iya. Ketika kalian mencari informasi sendiri, kemudian Ibu yang nanti simpulkan, jadi kalian itu semakin pintar gitu. Oke, demikian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ingatkan, evaluasinya Ibu kirim, yang sudah Ibu kirim di GC supaya dikerjakan di rumah. Jangan sampai, ya usahakanlah jangan sampai terlambat ngirimnya. Karena kalau di GC itu kan langsung ketahuan siapa yang ngirim terlambat. Gitu ya. Jadi begitu selesai nanti kerjakan evaluasinya. Kemudian Ibu berharap ketika kita sudah diskusi, ketika kalian sudah mendengarkan penjelasan dari teman-temannya dan penjelasan dari Ibu, nilainya sudah makin mantap. Oke? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu mau lihat dulu kameranya, yuk. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Oke, silakan, Li.